Sampai di mana? Hadis nomor berapa? Pembahasan tentang apa? Tolong dibantu. 197. Nah, hadis nomor 197, halaman 150, halamannya. Baik. Yang jelas babnya tentang pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang mengganti puasa orang yang sudah meninggal dunia. Mengganti puasa orang yang sudah meninggal dunia. Baik, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Dan hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis tentang mengqadha puasa orang yang sudah meninggal dunia. Nah, saya akan bacakan hadisnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, sedangkan dia masih mempunyai hutang puasa, sama anhu waliyuh, maka walinya dibenarkan untuk mengqadhanya. Taib. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya syariah Allah Subhanahu wa taala, syariah Allah Subhanahu wa taala yang pembuat syariah membenarkan bagi ahli waris seseorang untuk mengqadha puasa seseorang. Padahal di dalam perkara-perkara yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, di antaranya dalam firman-Nya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seseorang itu apa yang diusahakannya. Tentu saja ayat tersebut menunjukkan bahwa bagi masing-masing setiap orang itu adalah ibadah yang dikerjakannya sendiri-sendiri. Sehingga tidak benar apabila seseorang menggantikan ibadah atau mengerjakan ibadah untuk orang lain. Itu pada asalnya. Namun berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa untuk hukum puasa ini dikecualikan dari hukum di atas. Dikecualikan dari hukum di atas. Sehingga untuk puasa maka boleh puasa ini bagi orang yang sudah meninggal dunia dan masih menyisakan hutang puasa, boleh digantikan oleh keluarganya. Bahkan di sini sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Dari mana mereka mengatakan hukumnya wajib? Dari perkataan sama anhu. Kata-kata sama di sini dia berpuasa, anhu untuknya, waliyuhu walinya. Seperti Zahiriyah berpendapat ini hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama berpendapat tidak wajibnya atau sunnah, ya, tidak sampai wajib. Karena apa? Karena seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang yang lain yang dikerjakan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan tidaklah seseorang itu menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan dalam hal ini, apa dosa sang ahli waris? Sampai dia harus menanggung dosa apa? Orang yang berhutang puasanya. Maka dalam hal ini hukumnya mengqadha puasa bagi seorang orang tua yang meninggal dunia adalah sunnah, tidaklah wajib. Taib. Keumuman lafadz man mata wa alaihi siyam, ini lafadznya bentuknya umum.
mencakup puasa apapun. Di antaranya adalah puasa nazar. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Ya. Dan nanti pada hadis yang berikutnya akan kita bahas lebih detail lagi tentang masalah ini, yaitu yang dimaksud dengan qada puasa di sini adalah baik puasa nazar ataupun puasa Ramadan. Nah, adapun ibadah-ibadah yang lain selain ibadah puasa ini atau haji, sebab haji juga yaqbalun niyabah, bisa menerima penggantian. Tapi selain dari ibadah-ibadah ini yang disebutkan dalam syariah, maka hukum asalnya tidak bisa digantikan. Sehingga tidak bisa apabila seseorang, katakanlah orang tuanya tidak sempat berhaji, sudah meninggal dunia. Kemudian dia pergi haji. Setiap dia sholat, dia mengulang sholatnya. Sholat subuh di Masjid Nabawi umpamanya. Setelah sholat subuh, sholat lagi 2 rakaat. Subuh lagi. Untuk siapa? Orang tuanya. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak. Karena pada asalnya setiap ibadah itu, setiap amalan itu, hanya amalan itu dikerjakan oleh pelakunya sendiri. Tidak ada wakil mewakilkan. Ya, tidak bisa kok mau Jumatan, aduh saya pegel, tolong saya diwakilkan ya, kamu pergi Jumatan, niatnya double, nggak bisa. Ya, atau anak kecil yang belum balik katakanlah, tapi anaknya rajin, orang tuanya nggak pergi Jumatan, terus bilang, nak kamu wakilkan bapak Jumatan, ini nggak bisa. Baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya. Taib. Untuk hukum puasa ini dan haji dibenarkan karena adanya adillah, dalil-dalil yang khusus. Kemudian untuk sedekah juga dibenarkan. Wasiyah juga dibenarkan. Ya. Tetapi selainnya tidak dibenarkan. Kemudian dibenarkan itu ada yang sifatnya diperintahkan dan ada yang tidak diperintahkan. Maksudnya apa? Ada amalan yang sekarang ini merebak di masyarakat. Amalan apa itu? Yaitu menyembelih untuk orang tua. Ya. Jadi contoh kurban. Kurban tahun ini berapa kurbannya? 2 ini atas nama siapa? Ya, 1 anak saya, satu istri saya, 1 ibu saya yang sudah meninggal dunia. Loh, bukannya yang bapak yang kurban harusnya bapak yang ini, saya tahun kemarin sudah berkorban, gantian kan? Pahala kurbannya untuk yang lain. Taib, untuk pertama di sini ini menyelisihi sunnah, karena sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk dirinya dan keluarganya 1 sekaligus. Jadi tidak di atas namakan anak pertama, istri kedua, anak pertama, anak kedua. Tidak, tetapi di atas namakan suami, nanti amalan itu untuk dirinya dan keluarganya. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga semuanya. Tapi kalau ingin lebih tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menyembelih 2 ekor. Seekor untuk dirinya, seekor untuk Nabi SAW dan umatnya. Saya ulang ya. Seekor untuk Nabi SAW dan keluarganya. Kemudian seekor lagi untuk umatnya yang tidak bisa berkurban sampai hari kiamat. Dan di sini berarti 1 ekor kambing. Padahal istri Nabi SAW ada 9 ya. Meskipun tidak 9 bersamaan. Nabi SAW tidak semuanya 9 bersamaan, tetapi mungkin lebih dari 1. Sekalipun lebih dari 1 dan anak beliau juga lebih dari 1, tetapi kurbannya 1 ekor dan itu sudah mencukupi. Itu kadar wajib. Bukan berarti nggak boleh lebih, boleh. Mau 2 ekor, 3 ekor, 1 sapi pun boleh. Bukan 1 potong sapi, satu bagian sapi sudah sah. Tetapi kalau mau lebih dari 1 bagian sapi, katakanlah 7 bagian sapi, berarti 1 ekor sapi penuh. Ini sah juga dan bahkan lebih utama, lebih baik. Taib, apa permasalahan yang menyebar dalam hal ini? Yaitu berkurban untuk ibu yang sudah meninggal dunia atau bapak yang sudah meninggal dunia. Alasannya apa? Ya ini biar orang tua kan sudah nggak bisa lagi beramal. Nah inilah amalan seorang anak untuk orang tuanya. Sesungguhnya ya, perkara ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW yang muslim? Siapa istrinya? Khadijah. Sebab bapak ibu Nabi SAW kufur, ya, musyrik. Adapun yang muslim di antara keluarga Nabi SAW adalah istri Nabi yang pertama, yaitu Khadijah. Belum pernah sekalipun seumur hidup Nabi SAW menyembelihkan untuk atas nama siapa? Khadijah. Ya. Padahal
Sering sekali Nabi SAW itu memberikan makanan ke kawan-kawan kerabatnya Khadijah. Sampai Aisyah itu jengkel, gerem. Ini lagi-lagi Khadijah, sebut-sebut lagi nama Khadijah. Kenapa? Karena seringnya Nabi itu mengatakan, kirimkan makanan ini ke Fulan, karena Fulan adalah sahabat Khadijah. Kirimkan ke Fulan, karena Fulan adalah keluarga Khadijah. Lagi-lagi Khadijah. Tetapi belum pernah sekalipun Nabi SAW berkurban untuk Khadijah atau diatasnamakan Khadijah. Menunjukkan bahwa amalan yang sekarang banyak merebak di masyarakat, yaitu berkurban untuk orang tua, itu juga tidak bagian dari sunnah. Boleh tidak? Boleh saja. Ya. Seperti bersedekah diniatkan untuk orang tua, boleh. Tetapi tidak sunnah. Kita bedakan di sini antara boleh dengan sunnah. Karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak disunnahkan. Karena ada yang lebih utama. Toib. Kemudian mengenai kurban boleh. Tetapi seperti puasa dan seperti sholat, seperti ibadah-ibadah yang lain tidak dibenarkan karena tidak adanya dalil. Toib. Dan ini terjadi ya. Saya pernah berjumpa dengan jamaah haji. Ketika itu saya tegur. Karena habis sholat asar kok sholat lagi? Kan ajib tuh, aneh tuh. Pak, lah kok bapak tuh habis sholat asar sholat lagi? Kalau habis subuh sholat lagi 2 rakaat wajar. Bukan sholat subuh tapi sholat fajar. Kan orang umpamanya bangun terlambat, sholat ke masjid, sholat subuh, terus dia mengqadha sholat fajarnya setelah sholat subuh. Itu maklum kita. Tapi habis asar, kan nggak ada qadha qabliyah asar, nggak ada. Qadha qabliyah juga nggak ada. Dan nggak ada sholat setelah asar, itu tidak ada. Ba'diyah setelah asar nggak ada juga. Maka kalau ada orang sholat asar kok 2 kali, dipertanyakan. Nah saya tegur, ternyata setelah saya tegur jawabannya apa? Saya sholat ini yang pertama tadi untuk saya, yang kedua untuk bapak saya yang nggak sempat haji. Nah kalau sekarang semua keluarganya mau dihitung, bapak, ibu, paman, kakek, nenek, semuanya mau dikerjakan, mau berapa kali sholat dia kerjakan. Sebenarnya amalan ini tidaklah disunnahkan dan tidak pula sah sebenarnya ya. Nah, toib. Sedangkan untuk puasa dibenarkan. Bahkan di sini boleh selain keluarga untuk mengqadhanya. Boleh selain keluarga untuk mengqadhanya. Contoh ngupah orang. Ngupah orang untuk berpuasa atas nama si mayit, ini boleh. Ya. Toib. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tolong terjemahkan ya. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Afa aqdihi anha? Qala sallallahu alaihi wasallam law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatun anha? Qala na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam fadainullahi ahaqqu an yuqda. Naam. Kemudian wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin afa asumu anha? Qala afara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaytihi akana yuaddi dhalika anha? Qalat na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam fasumi an ummik. Silakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal, padahal beliau memiliki hutang puasa 1 bulan. Apakah aku boleh melunasinya untuk beliau? Nabi menjawab, kalau sekiranya ibumu memiliki hutang, apakah engkau boleh melunasinya? Tentu, jawab lelaki tersebut. Rasulullah bersabda, hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dilunasi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia padahal dia memiliki hutang puasa nazar. Apakah aku boleh berpuasa untuknya? Nabi bersabda, bagaimana menurut pendapatmu jika ibu memiliki hutang lantas engkau membayarkannya?
apakah hal ini bisa melunasi hutangnya? Tentu, jawab wanita tersebut. Nabi bersabda, berpuasalah untuk ibumu. Nah, sesungguhnya dalam hadis ini ada dua lafaz, ya. Ada dua hadis sesungguhnya dalam masalah ini. Riwayat yang pertama ini menerangkan tentang seorang lelaki, ja'a rajulun, datanglah seorang lelaki. Sedangkan yang kedua, ja'at imra'atun, datanglah seorang wanita. Karenanya para ulama mengatakan bahwa hadis ini ada dua kejadian, bukan satu kejadian dengan dua orang yang bersamaan, tidak, tetapi dua kejadian di dua tempat yang berbeda. Satu lelaki dan yang satu wanita. Satu lelaki bertanya tentang keluarganya dan satu wanita bertanya tentang keluarganya. Kemudian kita lihat apa sih perbedaan di antara dua hadis ini. Yang pertama, lafadznya bentuknya umum. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia berhutang puasa 1 bulan. Apakah menjelaskan puasa apa? Tidak. Ketika tidak dijelaskan puasa apa, berarti mencakup semua jenis puasa, termasuk di sini puasa nazar ataupun puasa Ramadan. Ya. Sedangkan pada hadis yang kedua ditanyakan oleh seorang wanita, ya, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin. Ibuku meninggal dunia dan dia berhutang puasa nazar. Nah, sehingga di sini mempertegas apa yang tadi kita sebutkan, bahwasannya di antara puasa yang diperintahkan untuk menggantikannya adalah puasa nazar. Jadi di sini kalau kita perhatikan mengenai nazar, amalan nazar ini tidaklah disunnahkan. Seseorang bernazar itu bahkan para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Jadi tidak baik. Bernazar itu tidak baik. Kalau seseorang ingin beramal, dia langsung beramal tanpa harus bernazar. Kata Nabi SAW, innahu la ya'ti illa min bakhil, bahwa nazar itu tidak datang kecuali dari seorang yang pelit, yang kikir. Ya, kenapa? Karena dia maunya beribadah apabila mendapatkan apa yang diinginkannya, mendapatkan sesuatu. Nah, karenanya para ulama mengatakan hukumnya bernazar itu pada awalnya makruh, tetapi melaksanakannya wajib. Karena Allah SWT berfirman, aufu bin nudhur. Ya. Laksanakanlah nazar. Nah, kemudian nazar itu sendiri itu kenapa makruh? Karena Allah SWT tidak mewajibkan kita sebuah amalan, tetapi kita sendiri yang mewajibkan atas diri kita. Dan apa? Allah SWT tidak ingin membebani kita. Ketika Allah mewajibkan kita sholat, ketika Allah mewajibkan kita puasa, ketika Allah mewajibkan kita haji. Apa yang diwajibkan oleh Allah ini hanya beberapa saja. Tetapi selain itu tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Seperti contoh umpamanya, apa biasanya kalau sakit, nazarnya apa? Kalau sembuh, apa kira-kira? Makan anak yatim berapa? Hah? 60 anak yatim. Toib, boleh. Nah, di sini apakah memberi makan anak yatim pada asalnya diwajibkan? Tidak. Tetapi menjadi diwajibkan setelah kita bernazar. Maka para ulama menyebutnya bahwa nazar itu kita mewajibkan atas diri kita sendiri sebuah ibadah amalan. Dan itu berarti membebani diri kita dengan beban yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya makruh. Taib. Dan di sini nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Karenanya kalau kita belum pernah bernazar, jangan bernazar. Sebab nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Apa yang semestinya kita lakukan? Segera bertaubat kepada Allah. Dengan kita bertaubat kepada Allah, maka niscaya Allah akan, ya, kalau kita sakit akan disembuhkan, kalau kita lapar akan dikenyangkan, kalau kita haus akan dihilangkan dahaganya dan seterusnya. Nah, kalau yang belum punya anak akan diberi anak, kalau yang belum beristri akan diberi istri dan seterusnya. Dengan apa? Dengan bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Ya. Sehingga di sini ibadah dulu, baru minta kepada Allah SWT. Dan boleh juga seseorang beramal dengan amalan, kemudian meminta kepada Allah bertawasul dengan amalan baik itu. Boleh. Ya. Bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Seperti apa? Masih ingat bertawasul dengan amal soleh? Kisah 3 orang yang di dalam goa. Nggak apa-apa, biarkan aja. Ya. Kisah 3 orang yang di dalam goa. 3 orang tersebut terperangkap di dalam goa. Yang pertama berdoa, "Ya Allah, saya beramal ini. Kalau memang amalan itu ikhlas karenamu, bukakan pintu goa ini." Terbuka sebagian. Yang kedua juga berdoa, "Ya Allah, saya beramal ini. Maka apabila aku ikhlas, bukakan pintu goa ini." Tergeser. Sampai yang ketiga, akhirnya terbukalah pintu goa secara sepenuhnya. Dan itu menunjukkan bolehnya seseorang bolehnya seseorang bertawasul dengan amal saleh. Ya, contoh umpamanya bersedekah. Setelah sedekah baru berdoa, "Ya Allah, aku sudah bersedekah. Aku mohon semoga apabila aku memang ikhlas dalam bersedekah, maka ya sembuhkan ibuku." Ya, katakanlah ibunya sakit dan seterusnya. Maafkan Nabi ya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang ditunjukkan hadis ini juga? Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyamakan antara hutang puasa ini dengan hutang seperti hutang harta. Dan ini menggunakan kias. Dan ini tujuan Nabi SAW memberikan kias ini adalah agar seseorang mudah dalam memahami. Bukankah kalau seseorang hutang ya, ini dia bayar. Kalau hutang uang saja dibayar, apalagi hutang uang kepada manusia saja dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Sehingga hadis ini juga menerangkan bahwa pada saat seorang meninggal dunia, di sana ada hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian waris. Saya ulang ya, seorang meninggal dunia. Setelah seorang meninggal dunia itu ada hak-hak yang harus diselesaikan sebelum apa? Sebelum pembagian harta waris. Yang pertama apa? Al-mu'n wa tajhiz, yaitu pengurusan jenazah terlebih dahulu. Dikuburkan, biaya pengebumian dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, dari hutang-hutang ini mana yang didahulukan? Kalau hadis ini menerangkan apa? Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Maka yang pertama dibayarkan sebelum hutang kepada manusia adalah hutang kepada Allah. Contoh, kalau belum bayar zakat. Udah jelas nih, dia wajib zakat, tetapi belum bayar. Maka tidak serta-merta harta peninggalannya itu langsung dibagikan, tidak. Tetapi harus dikurangkan dulu untuk membayar zakat orang tuanya. Ya. Kemudian contoh ada kafarah yang belum dibayarkan. Orang tuanya melakukan amalan yang menyebabkannya terkena kafarah. Maka dibayarkan dulu kafarahnya sebelum membayar hutang kepada manusia. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayarkan terlebih dahulu. Taib. Di antara hutangnya adalah nazar. Ya, nazar termasuk nazar apa? Memberi fakir miskin atau apa. Taib. Berikutnya ya. Kemudian sedikit meluruskan saja mengenai anak yatim. Ini yang beredar di masyarakat. Ini bisnis anak yatim ini luar biasa. Dulu sebelum ibu saya punya panti asuhan, itu kita nggak seberapa paham ya. Tapi begitu ibu saya dimintain tolong orang untuk memberi tempat anak-anak yatim dan tidak mampu ini, maka akhirnya ibu saya paham betul tentang pemasukan yang didapatkan dari yayasan yatim piatu. Ternyata sumbangannya itu luar biasa berlebihan. Jadi yang diperlukan itu lebih sedikit dibandingkan uang yang masuk. Saking banyaknya orang, asalkan orang mau nyumbang panti asuhan. Apapun. Sehingga di sini kalau kita tidak berhati-hati, sumbangan kepada panti asuhan tersebut bisa disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, ya, termasuk pengurus-pengurusnya. Maka di sini tolong perhatikan bahwa
anak yatim itu salah satu dari sekian mustahiquz zakah. Dari sekian orang yang berhak menerima zakah. Ya, orang-orang du'afa itu sebagian diantaranya adalah anak yatim. Masih ada tidak du'afa yang lain? Masih banyak. Orang dewasa. Kan? Sebenarnya gini, kalau dibilang anak yatim itu sebenarnya disebutkan dalam istilah syarak. Kalau yang disebut yatim itu anak yang belum balik. Sedangkan kalau sudah balik tidak lagi disebut yatim. Disebut dengan du'afa. Jadi semestinya panti asuhan itu panti asuhan dan du'afa. Sebab kalau hanya panti asuhan saja, sebab di sini anak yatim itu hanya panti asuhan anak yatim katakanlah, anak yatim itu hanya sampai balik. Kalau sudah usia balik, sudah tidak dikatakan yatim. Taib. Kemudian jadi mungkin bisa dari sisi du'afanya. Nah, kita lanjutkan. Fadailullah haqqu an yuqda. Sudah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Dari Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Wa akharu as-sahur. Nah, dari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka mempercepat berbuka. Ya, mempercepat berbuka puasa. Ini ada riwayat dari Imam Ahmad, tetapi sanadnya kurang sahih ini ya. Katakan wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Meskipun kita kemarin sudah menyebutkan tentang keutamaan mengakhirkan sahur berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini yang utama adalah lafaz yang pertama, karena ini yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, la yazalun nas, manusia akan senantiasa dalam kebaikan karena mereka masih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disunahkan oleh Nabi? Yaitu mempersegera berbuka puasa. Jadi kalau ada orang yang sudah jam 5 itu sudah mulai kelabakan. Ini di Indonesia ya. Kalau di Malaysia jam berapa maghribnya? 7.30. Jam 6:30 aja itu udah kelabakan ya. Sudah, aduh, ini buka puasa pakai apa ya? Wah, ada yang, maaf ini punya panjenengan bukan? Oh ini punya saya, betul. Jam 6:30 itu sudah pada kelabakan. Wah, enaknya ini pisang goreng nih. Ya. Sudah datang belum yang pisang goreng? Nah, terus umpamanya, oh tahu. Ada nggak tahunya? Tapi nggak ada, hari ini nggak ada tahu. Terus apalagi, umpamanya minumnya, wah es. Enaknya es apa ya? Pengennya es, apa itu yang hitam-hitam itu, cimcau. Es cimcau ada. Waduh, beli dulu nih kayaknya, beli es cimcau. Sampai di pasar, bukan cuma cimcau yang dibeli. Apalagi, tebu. Air tebu. Lihat lagi soya, kok enak banget soya. Akhirnya satu keluarga itu macamnya ada 5. Ya. Bapaknya air soya, ibunya air air kelapa, anaknya kresantium, satu lagi cimcau. Ya. Subhanallah. Tetapi intinya selama mereka masih segera mempersiapkan buka, kemudian setelah datang waktu maghrib langsung berbuka, itu justru menunjukkan bahwa umat tersebut masih dalam keadaan baik. Kenapa? Karena mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersegera berbuka puasa. Ya. Dan ini mengisyaratkan bahwa nanti ada sebuah kaum yang akan berlebih-lebihan di dalam beragama sehingga mereka tidak mempersegerakan berbuka puasa. Dan itu terbukti. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbukti bahwa di sana ada sebuah kaum Syiah, terutama dalam hal ini mereka mengakhirkan berbuka puasa. Dan mereka tidak berbuka puasa sampai melihat bintang. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah mencontoh orang-orang Yahud
Karena orang Yahudi itu kalau berbuka puasa kapan? Bila melihat bintang, yaitu kalau sudah mulai malam. Ya. Sedangkan orang yang masih mengikuti sunnah, maka mempersegerakan dalam berbuka puasa. Jadi kalau setengah 7 atau jam 7 sudah siap-siap segera cari buka puasa, itu wajar. Kenapa wajar? Bagus, ya, bahkan sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu yang menjadi sunnah Nabi SAW. Karena tandanya masih mengikuti apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwasannya, kenapa disunnahkan untuk mempersegerakan berbuka? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan adanya batas-batas. Batas puasa itu dimulai sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan di sini Allah ingin melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Tentu orang yang taat, begitu tenggelam puasa, begitu tenggelamnya matahari, dan itu berarti berakhirlah puasa, maka dia diperintahkan untuk segera berbuka. Dan perintahnya jelas, segera berbuka. Ya. Dan untuk membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah, maka di sini cara membedakan satu-satunya cara adalah dengan cara berbuka puasa. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuka puasa sekalipun hanya dengan seteguk air putih. Ya. Kalau tidak ada, pertama Nabi SAW memerintahkan kita untuk memakan rutop. Rutop itu kurma yang basah, masih muda, ya, masih basah. Kalau dipegang ini lembut sekali. Kemudian kalau itu tidak ada rutop, tamr, kurma yang sudah mengeras. Kalau kurma sudah tidak ada, maka air putih. Ingat, di dalam hadis disebutkan hanya 3 ini. Jangan ditambah kolak. Enggak. Ya. Meskipun sebagian para ulama berpendapat, sebagian para dai mengatakan, ini kan kurma yang semakna dengan kurma, kan di Indonesia nggak ada kurma. Ya. Yang senada yang manis-manis seperti kolak dan seterusnya. Saya memilih tidak. Kenapa? Karena nasnya menyebutkan kurma, kemudian dilanjutkan dengan air putih. Maka kita lebih memilih air putih daripada kolak. Ya. Karena memang kolak nggak dinaskan di situ. Seandainya dinaskan, maka selesai. Dan di zaman Nabi SAW ada nggak manisan? Ada. Manisan apa? Haisah. Seandainya Nabi menyebutkan manisan, pasti akan menyebutkan haisah. Haisah itu kurma campur roti. Di blend. Kalau saya pernah buat, gampang cara buatnya. Ya. Beli roti canai, masukkan ke food processor, terus masukkan kurma. Kasih minyak dikit. Kalau roti canai kan sudah ada minyaknya. Nggak perlu tambah minyak. Saya ulang ya, roti canai masuk ke food processor. Food processor tuh itulah pokoknya. Kayak blender tapi lebih halus lagi. Dia blend. Jadi food processor. Nanti akan kecil-kecil itu, terus masukkan kurma. Campuran antara roti dan kurma itu yang disebut dengan haisah. Itu kesukaan Nabi SAW. Nah, kembali kepada masalah kita. Ada nggak makanan proses di zaman Nabi? Ada. Seperti roti kurma itu tadi, haisah. Kalau memang yang dimaksud itu adalah haisah, makanan yang manis, tentu Nabi akan menyebutkan haisah. Tapi Nabi menyebutkan tamr. Menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih utama daripada tamr. Ya, di Indonesia nggak ada kurma. Siapa bilang Indonesia nggak ada kurma? Ya. Banyak orang jual kurma. Cuma kurmanya di Indonesia rata-rata kurma Syiah. Nggak sama Syiah. Kurma dari Iran. Ya. Sampai kurma pun jadi Syiah. Enggak. Cuma gurau aja. Ya, jadi kurma dari Iran, ya. Makanya bentuknya tipis-tipis itu. Ya. Toib. Kurma, kalau nggak ada kurma air putih. Ya, jadi mulailah air putih. Dan itulah maksud Nabi SAW agar seseorang membedakan antara puasa dengan tidak puasa. Ya. Di situ. Toib. Saya akan lanjutkan hadis berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila datanglah waktu malam dari arah sana. Nabi menunjuk arah mana? Barat. Wa idza adbara an-nahar, dan apabila telah berakhirlah siang hari, ya.
maka apa? Faqad aftara shaim, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Maksudnya di sini Nabi ingin mempertegas bahwa waktu berbuka puasa itu adalah dengan tenggelamnya matahari, ya, dan habisnya waktu siang. Bukan hanya gelap. Sebab ada mungkin orang yang melihat langit, sudah gelap. Seakan-akan matahari sudah tenggelam. Padahal sesungguhnya matahari masih ada. Cuma tersembunyi mataharinya. Maka Nabi menegaskan, apabila siang ini sudah berakhir dan malam datang, maka itu adalah waktu untuk berbuka puasa. Jadi gelap itu tidak menunjukkan datangnya waktu untuk berbuka puasa. Kapan datangnya waktu untuk berbuka puasa? Kalau sudah berakhirnya waktu siang dan masuknya waktu malam. Ya. Baik, hadis ini menerangkan juga kepada kita bahwasanya perhatikan pada kata-kata faqad aftaras shaim, maka sungguh telah berbukalah seorang yang berpuasa. Apakah dengan masuknya waktu maghrib berarti seseorang sudah otomatis berbuka? Belum. Sebab kalau seandainya masuk waktu maghrib, seseorang berarti sudah terlangsung berbuka. Buat apa Nabi memerintahkan kita untuk berbuka ketika datang waktu maghrib? Perintah Nabi untuk berbuka itu tentu karena kita belum batal puasanya. Karena kita belum dianggap berbuka. Sehingga hadis ini dimaknai oleh para ulama, faqad aftara shaim, sungguh telah datanglah waktu berbukanya orang yang berpuasa. Sehingga sekarang orang yang berpuasa, sekarang waktunya untuk berbuka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya kira itu cukup. Kemudian berikutnya bab afdhalus siyam wa ghairuhu. Ini hadis yang terakhir ya. Sudah cukup malam. Bab tentang keutamaan berpuasa dan yang lainnya, atau puasa yang lebih utama dan yang lainnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala nahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berpuasa wisal. Apa puasa wisal? Berpuasa wisal itu adalah berpuasa yang nyambung. Hari ini puasa, terus tidak berbuka, terus nyambung besok puasa. Itu disebut dengan wisal. Sekuatnya. Kuatnya 2 hari ya 2 hari. Kuatnya 3 hari ya 3 hari. Itu yang disebut dengan wisal. Tetapi ingat, perkara ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Qalu ya Rasulullah, innaka tuwasil. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berwisal. Engkau tidak berbuka. Engkau lanjut puasanya. Dan kami diperintahkan oleh Allah untuk mencontohmu. Sebagaimana dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh atas kalian itu, bagi diri Nabi SAW ada contoh yang baik. Dan kami ingin mencontoh dirimu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Lihat, perhatikan udzur Nabi. Inni lastu kahayatikum. Aku tidak seperti keadaan kalian. Inni ut'amu wa usqa. Sesungguhnya ketika aku itu malam hari menyambung puasaku, aku diberi makan dan diberi minum. Ya. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Apakah yang dimaksud Nabi itu diberi makan dan minum ini hakiki atau tidak? Ya. Namun yang kuat dalam hal ini pendapat bahwa Nabi makanan ini tidak hakiki. Dan yang dimaksud bahwa Nabi SAW diberi makan dan diberi minum di sini adalah seakan-akan Nabi SAW diberi makan dan minum. Dan itu semua dikarenakan ketamakan Nabi SAW terhadap beribadah. Ya, kekuatan Nabi SAW terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya kecintaan Nabi SAW kepada Allah untuk beribadah menjadikan Nabi SAW itu seakan-akan diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan hadis ini menerangkan bahwa puasa wisol itu diharamkan. Puasa wisol diharamkan. Bagaimana dengan Nabi SAW? Bukankah setiap syariah itu sama? Baik untuk Nabi SAW maupun selainnya? Jawabannya iya. Namun apabila di sana ada kebenaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka itu berarti ada pengecualian. Ya, maka di sini dikecualikan
perkara puasa wisol ini, maka puasa wisol ini kekhususan bagi siapa? Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi umatnya. Ya. Taib, di dalam hadis yang lain nanti disebutkan di sini, warawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik wa li Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Maka barang siapa di antara kalian yang memaksakan diri ingin melakukan wisol, maka dia boleh wisol sampai waktu sahur. Jadi kalau ada orang yang betul-betul pengen wisol, Nabi memberikan jalan keluar. Sampai kapan wisolnya? Sampai waktu sahur. Ya. Sampai itu saja, batas saja. Sebab kalau sudah waktu sahur, ini sudah akan masuk puasa berikutnya, maka semestinya seseorang itu puasa dalam keadaan kuat dan bukan puasa dalam keadaan lemah, lemas, dan seterusnya. Ya. Taib. Ini batasan akhir dari puasa, tetapi mana yang lebih afdal? Apakah wisal sampai sahur ataukah berbuka puasa di waktu maghrib? Berbuka puasa di waktu maghrib. Ajib. Ya. Jadi di sini adanya barokah dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingatkan sekali lagi, Allah ingin kita ini taat kepadanya. Itu yang paling penting, yang terpenting. Dan Allah tidak ingin membebani kita lebih dari kemampuan kita. Dan berlebih-lebihan dalam beribadah itu tidak merupakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama dalam beribadah, itu tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya. Dan kebaikan itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sehingga di sini kalau ada orang yang merasa, wah, saya pengen, ya, saya ini lebih, puasa saya itu nggak seperti kalian. Wah, ini ya maaf ya. Kadang kan ada seorang yang pengen dianggap orang soleh, pengen dianggap, ya namanya ustadz kan harus kelihatan soleh dan seterusnya. Oh silakan makan, silakan dinikmati. Loh, ustadz kok nggak makan? Gitu, oh maaf, saya ini puasa sampai sahur. Oh gitu ya ustadz ya. Iya ini keutamaan. Kita jangan sampai tertipu ya. Sesungguhnya yang utama adalah justru berbuka pada saat masuk waktu maghrib. Dan Nabi mengatakan orang yang seperti ini termasuk ghulu di dalam beragama, tanattu, ya, ghulu di dalam beragama. Baik, contoh umpamanya, sunnahnya seseorang membaca surat pada rakaat pertama dan kedua. Sedangkan rakaat ketiga Nabi mencukupkan dengan apa? Al-Fatihah. Kalau ada orang yang, wah saya pengen sholatnya panjang, kemudian pada rakaat kedua menambah baca surat, apakah itu lebih afdal? Jawabannya tidak. Itu tidak lebih afdal. Keutamaan itu ada pada mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian lebih ekstrim lagi contoh, ada orang yang pengen sholat subuh, kalau cuma 2 rakaat kurang, dia sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat. Dia bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Ini lebih ekstrim lagi. Puasa Ramadan sebulan kan? Wah, kurang, tambah sehari lagi lah bonus. Katakanlah mamanya hari ini orang Muhammadiyah sudah pada berbuka puasa dan pemerintah pun kebetulan bersama Muhammadiyah dalam hal ini umpamanya berbuka puasa. Kemudian dia mengatakan, wah saya nggak mau kalau bareng Muhammadiyah. Ya, pokoknya saya mau besok tambah 1 hari lagi. Padahal pemerintah sudah mengumumkan apa? Besok sudah Syawal. Ya. Maka dalam hal ini keputusan yang diambilnya untuk berpuasa besok itu menjadi berpuasa di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, karena berpuasa di bulan Syawal tanggal 1 yang semestinya acaranya makan-makan malah puasa. Loh, bukannya dapat pahala tapi malah dapat dosa. Orang pada senang-senang dia puasa. Mestinya kan dapat utamaan tuh. Enggak. Justru dia dapat dosa karena tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makan justru lebih utama dapat pahala karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Disunahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri untuk makan dulu. Ya, asalkan nggak sibuk makan sampai terlambat sholatnya loh. Sebab ini banyak kejadian karena saking ininya masak
opor nggak mateng-mateng sampai jam 6 ya. Sudah jam 6 baru mateng. Waduh, akhirnya tergesa-gesa makan, sudah selesai makan satu piring. Yuk berangkat ke masjid sampai berangkat ke lapangan, sampai di lapangan sudah takbir ya, takbir yang kesekian gitu, rakaat yang kedua. Ya. Waduh, ini sayang sekali. Maka apa? Maka seperti yang disunahkan oleh Nabi, makan kurma beberapa biji saja. Kalau kita nggak ada kurma gimana ya? Silahkan pakai yang lain, tetapi hanya sekadarnya saja. Mungkin kalau di sini apa? Yang tersedia, yang mudah tersedia di mana-mana ya. Kue jajan di jalan-jalan tuh ya. Mungkin ada yang jual kan? Subuh sudah ada yang jual kan? Nah, beli itu sebentar makan. Atau air putihnya udah cukup. Justru itu disunnahkan dan dapat pahala. Coba. Ya. Kalau yang puasa malah dapat dosa. Ya, saya kira itu saja. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Nah. Silakan. Yang wafat meninggalkan hutang puasa. Memang ada pendapat sebagian para ulama demikian, bisa membayarnya dengan fidyah. Ya, terutama itu pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam, dalam hal ini saya belum bisa memastikan, nanti saya pastikan terlebih dahulu ya. Tapi pada asalnya kata-kata Nabi SAW, sama anhu waliyuh, menunjukkan qadha'nya dengan apa? Puasa. Nah, ini yang asalnya. Adapun digantikan dengan fidyah, maka itu memerlukan dalil. Nanti saya cari dulu. Nah, ada yang lain? Ustaz, boleh nggak kita menghadiahkan Fatihah buat orang udah meninggal atau orang yang sedang hidup? Menghadiahkan Fatihah itu tadi sama dengan apa namanya? Sama dengan menghadiahkan yang lain ya. Kayak kurban juga. Ya. Meskipun ada sedikit perbedaan di sini. Perbedaannya, kalau kurban itu beramal diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan membaca ini dihadiahkan. Sedikit berbeda, Pak. Sedikit berbeda. Yang jelas dalam perkara ini tidak pernah ada dalam sunnah Nabi SAW. Cukup yang membuat kita ragu, itu Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pula memerintahkan. Itu kita patut ragu. Kalau ada sebuah amalan, kok Nabi nggak pernah mengerjakan, Nabi nggak pernah memerintahkan. Cukup di hati kita ada sebuah keraguan. Sebab kalau itu baik, pasti sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan para ulama menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW di akhir pas haji wada, Nabi sudah bersumpah mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, wahai umatku, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan semua agama ini kepada kalian. Kemudian mereka bersaksi. Ya Allah, saksikanlah bahwasannya aku telah menyampaikan kepada mereka semua agama ini. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan. Berarti tidak ada lagi kebaikan kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka apabila kita menemukan ada sebuah ritual, amalan yang kita tidak tahu sunnahnya, cari di buku ini nggak ada, di buku Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, nggak ada semua. Ya. Adanya tulisan Al-Hadis. Ada loh Pak, buku amalan gitu. Nanti tulisannya Al-Hadis. Al-Hadis itu nggak cukup. Nah, coba kalau Bapak lihat di sini, ada tuh keterangan apa, riwayat. Ada kan? Apapun hadisnya. Ada nggak keterangannya? Nah ini Bukhari, Kitabul Hajj, nomor berapa. Dan ini kalau dicari ketemu Pak. Nah, tapi itu yang buku-buku itu enggak. Contohnya maaf ini ada buku
buku tahlil itu biasanya itu, atau buku Yasin itu, keutamaan membaca Yasin. Banyak di antara hadis-hadisnya itu hanya menyebutkan apa? Al-hadis. Itu kita mau nyari nggak akan ketemu. Karena memang nggak ada sumbernya. Nggak ada sumbernya dalam kitab, kitab-kitab hadis. Jadi, entah dapat dari mana, kita juga nggak tahu sumbernya. Nah, saya kira itu yang mendasar, insya Allah. Nah. Silakan. Jawabannya dalam Baik. Di sini ada dua keadaan ya yang mungkin perlu kita perhatikan. Keadaan pertama, di masa hidupnya kita selalu selalu mengingatkan orang tua kita untuk membayar zakat. Kemudian orang tua kita memang ingin membayarnya, cuma nggak sempat atau nggak kesampaian. Kadang orang kan gitu ya. Saya pengen haji, aku tuh pengen berangkat haji, pengen daftar haji. Tapi nggak nabung-nabung dan nggak pergi-pergi ke Departemen Agama gitu untuk daftar. Ya gimana mau pergi haji kalau nggak berangkat-berangkat. Ngomongnya tahun depan saya mau daftar, tapi tahun depannya terus tahun depan sampai akhirnya nggak berangkat. Nah kalau yang seperti ini dibayarkan, termasuk baik haji ataupun zakat. Tapi kalau yang kedua itu apa? Orang tua memang zakat itu nggak wajib atau ya tapi kan dan seterusnya. Nanti bayarnya gimana? Pokoknya nggak ada keinginan sama sekali untuk membayarnya. Maka di sini kalaupun kita bayarkan, maka sesungguhnya zakat ini itu adalah kewajiban yang dikenakan atas orang tua itu, bukan atas kita. Ya. Pertama harus didasari niat. Kalau orang tua itu nggak niat ya bagaimana? Toib. Kemudian apakah harta tersebut harus dizakati dulu? Nah, kalau dikatakan harus dizakati, jawabannya tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena harta itu sudah berpindah kepemilikannya dari orang tua kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Kecuali dengan apa tadi? Dengan perjanjian. Contoh orang tua mengatakan wasiat lah sebutnya. Berwasiat bukan wasiat, nyebutnya namanya isok ya. Isok itu apa? Orang tua mengatakan, "Nak, kalau aku meninggal dunia, tolong bayarkan zakatku ya." Nah, itu baru diambilkan darinya bayar zakat. Kalau tidak, kita cari-cari itu. Dan ya kalau seandainya orang tua itu tertib dalam perhitungan keuangannya ya. Setiap tahun pemasukannya berapa dan seterusnya, ini nggak ada masalah. Tapi seandainya orang tua nggak tertib, gimana ngitungnya? Intinya, orang tua memang waktu itu belum mendapatkan hidayah, kita berdoa semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Itu saja. Nah, itu tadi, kecuali kalau orang tua memang sudah ada keinginan. Kalau orang tua nggak ada keinginan, itu antara dirinya dengan Allah SWT. Nggak bisa dan nggak perlu diwakilkan. Sebab nanti jadinya beramal dengan amalan yang tidak. Iya, seperti itu. Karena di sini penting ya orang tua, kita sebagai orang tua penting apa yang kita terlewat darinya kita wasiatkan. Jangan sampai kita lupa sudah hampir meninggal dunia masih ada tanggungan. Ya samalah seperti kalau kita mau pindahan atau mau kalau saya sering ya pulang pergi Jogja sini. Nah, saya kalau mau pulang dari Jogja itu makanan-makanan basah yang masih di kulkas langsung kumpulkan, kasihkan keluarga atau tetangga. Ini tolong dihabiskan ya gitu. Kenapa? Kalau enggak nanti cuma busuk dan seterusnya kan. Nah, sama orang yang sudah meninggal dunia semestinya diberes-beresin lah apa yang belum selesai. Rumah genteng bocor belum diperbaiki, tolong perbaiki ya. Lampu
Tapi itu masalah kecil, yang besar masalah ibadah kepada Allah. Seperti kafarah, nazar, puasa, itu lebih utama untuk disampaikan kepada anak-anak. Waktu saya sudah habis nih, nggak cukup lagi untuk ibadah. Tolong bayar hutang-hutang saya. Ya, tapi syukur kalau bisa tanpa hutang, itu lebih baik. Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.